Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ashtar, Perumahan Ashtar 3, Tangerang. Pada Ahad tanggal 13 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, kajian rutin. Insyaallah kita diberi Allah anugerah istiqomah untuk mengikuti kajian tafsir Al-Quranul Karim yang insya Allah pada Ahad ini pada subuh surat Al-A'raf ayat 51 sampai 53. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, tabi'in, sahabat-sahabat terbaik beliau, termasuk kita umat akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dapat mengikuti ajaran yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan terlebih dahulu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Ismail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فهل لنا من شفعاء أفيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Baik, demikian pembacaan Quran yang akan
ditafsirkan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Bapak Ustadz Uddin Arasy Al-SPDI. Untuk kita pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah. Amin. Khususnya dalam pengajian ini, hingga menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya wa likulli niyatin salih wa hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pada pagi hari ini kita meneruskan hancap kita, yaitu membahas surat Al-A'raf ayat 51 sampai 53. Sebelum ayat ini kemarin kita sudah membahasnya di ayat ke-50 bahwa orang-orang ahli neraka itu atau para penghuni neraka itu nanti akan menyeru kepada orang-orang ahli surga. Mungkin saking beratnya menghadapi siksa di dalam neraka sehingga merasa haus, merasa lapar, panas, merasa tidak nyaman, tidak enak dan sebagainya. Itu siksaan di dalam neraka sehingga mereka memohon, meminta kepada ahlu surga untuk diberikan air, untuk bisa minum seteguk aja gitu ya, air atau makanan untuk mengisi perutnya yang lapar, sakit ya. Tetapi mereka menjawab, para ahlu surga itu menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Walaupun kamu pengen minum, pengen makan dan sebagainya, tapi karena kamu ahli neraka, maka Allah telah mengharamkan makan dan minum untuk ahli surga itu diberikan kepada orang-orang ahli neraka yang kafir. Ya tentunya ahli neraka itu
Mereka adalah orang-orang yang kafir, alal kafirin. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguhnya Allah mengharamkan keduanya, minuman dan makanan, bagi orang-orang yang kafir. Nah, orang yang kelaparan, kehausan di dalam neraka ini yang disebut di sini adalah orang kafir. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat, sikap, kelakuan mereka ketika di dunianya dulu. Ya. Bagaimana mereka itu ketika hidup di dunia. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam ayat ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ittakhadhu dinahum. Yaitu mereka orang-orang yang menjadikan agamanya. Nah, menjadikan agamanya sebagai apa? Lahwan wala'iban. Ya. Agama mereka, agama Islam, dijadikan oleh mereka sebagai alat untuk bermain atau permainan dan senda gurau. Ya, jadi agama itu dianggap sebagai mainan aja gitu. Mereka menjadikan agama sebagai senda gurau mereka. Tidak perlu kita serius untuk beragama. Apa itu agama? Ya, mungkin mereka seperti itu. Kalau orang-orang Barat dulu mengatakan bahwa spiritual yes and religion no. Spiritual oke, tetapi kalau agama tidak gitu. Dengan ada begitu. Kemudian sekarang ini muncul yang disebut dengan agnostik. Mereka tidak mau beragama, tapi pengen hidup nyaman, pengen hidup enak, pengen hidup selamat, tetapi mereka tidak mau mengikuti aturan atau ajaran agama. Hidup mereka ya saene dewe aja, terserah kepada mereka, mau gini mau gitu, agnostik gitu. Nah, mereka pilih agnostik. Ada yang mereka pilih ateis, ya, ateisme. Tidak mau beragama, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan mereka tidak mengakui Tuhan. Ini ateis. Nah, itu. Jadi agama itu dijadikan sebagai alat untuk kehidupan mereka. Maksudnya untuk mendapatkan uang, untuk supaya dipilih jadi apa? Jadi pejabat, ya, jadi gubernur, jadi presiden, atau jadi jadi bupati, wali kota, dan sebagainya. Ya. Mereka menggunakan agama, jargon-jargon agama ketika mau pemilihan aja. Ketika sudah terpilih, lupa lagi terhadap agamanya. Agama hanya dijadikan sebagai mainan saja di sini. Lahwan walaiba. Nah, itulah orang yang kafir yang akan masuk ke dalam neraka. Gitu ya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dan mereka itu ya, mereka itu adalah orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi kalau sama agama itu mereka mempermainkan, tetapi kalau untuk material, untuk keduniaan, mereka sangat serius sekali. Dari pagi sampai sore sampai malam, ya, kerja keras dengan serius, bahkan profesional untuk mendapatkan uang, keduniaan.
Tapi terhadap agama mereka main-main. Ini sebaliknya ya. Semestinya kita terhadap agama, terhadap keakhiratan itu serius. Ya, karena kita akan ke sana. Kita akan hidup di akhirat nanti. Yang panjang. Ya, yang sangat panjang. Sementara untuk keduniaan itu ya secukupnya gitu. Jangan sampai lupa ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka anid dunya. Ya. Dan carilah untuk kehidupan akhirat itu dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jangan sampai kamu melupakan keduniaan. Wala tansa nasibaka minad dunya atau anid dunya. Ya itu. Nah ini. Jadi saking seriusnya terhadap keduniaan ini sehingga mereka tertipu dengan keduniaan itu. Yang dikiranya bahwa keduniaan itu akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat, ternyata justru mereka tertipu dengan itu. Ya. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat nanti ya, Allah menyebutkan nansahum, kami akan melupakan mereka. Kami melupakan mereka. Ya, kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Sebagaimana mereka itu telah melupakan pertemuan hari mereka, yaitu hari kiamat. Sebagaimana mereka melupakan akhirat ini, melupakan kehidupan akhirat. Jadi Allah akan melupakan, akan mengabaikan mereka sebagaimana mereka mengabaikan perintah Allah untuk kehidupan akhirat. Mereka melupakan kehidupan akhirat yang nikmat. Mereka melupakan bahwa di sana itu ada surga dan ada neraka. Ya. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Ya. Ini ada beberapa ulama yang mengatakan, di antara As-Suddi mengatakan yang dimaksud Allah melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan itu, yaitu kata As-Suddi, kami abaikan mereka dari rahmat sebagaimana mereka dahulu telah mengabaikan untuk beramal guna menghadapi pertemuan pada hari ini. Jadi Allah melupakan mereka, mengabaikan mereka untuk diberi rahmat. Orang yang sudah di dalam neraka, walaupun jerit-jeritan juga Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka. Karena apa? Karena mereka telah melupakan, telah mengabaikan ketika di dunianya beramal atau untuk beramal soleh guna menghadapi hari kiamat itu. Tidak percaya terhadap adanya hari kiamat. Ya. Wamal hayatu illa hayatunad dunya. Kata mereka itu ya. Tiadalah kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan di dunia ini. Mereka tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Nah, itu. Sehingga mereka itu tidak masuk ke dalam surga, mereka masuk ke dalam neraka. Nah itu. Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka karena mereka juga dulu tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah ketika di dunia ini. Wa makanu bi ayatina yajhadun. Ya.
dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi 3 hal yang membuat mereka itu kafir, yang membuat mereka itu nantinya masuk ke dalam neraka. Kalau dilihat dari ayat ini, yang pertama menjadikan agama itu sebagai permainan dan senda gurau. Ya. Yang kedua, mereka serius terhadap keduniaan, lupa terhadap keakhiratan, sehingga mereka tertipu dengan keduniaan. Nah, yang ketiga, mereka itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya. Mengingkari ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah ataupun ayat yang tersirat, yang tersurat, tersirat dan yang tersurat. Kalau yang tersurat adanya dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab Allah, kalau yang tersirat adanya di alam ini. Mereka tidak mengakui bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa alam ini jadi dengan sendirinya aja gitu. Secara revolusioner. Secara evolusi ya, secara evolusi. Itu menurut mereka. Sehingga mereka menjadi seperti itu. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Alam uzawwijka, bukankah aku telah menikahkanmu? Ya. Dulu kamu mencari atau berpacaran untuk mencari apa? Istri gitu. Sampai dengan berbagai macam cara supaya mendapatkan istri, dan Allah berikan jodohnya. Nah, bisa nikah gitu ya, punya istri, kemudian punya anak. Alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakanmu ketika di dunia ya ini. Tadinya orang yang terlantar dan sebagainya, nggak punya ini, nggak punya itu, kemudian Allah berikan rizkinya, bisa punya motor, bisa punya mobil, bisa punya rumah dan sebagainya. Alam usakhir laka al khayla, dan bukankah aku telah menundukkan buat kalian unta, wal ibila, tadi kuda ya, wal ibila dan unta, wa adzar katar asu wa tarbu, dan memberimu kesempatan untuk memimpin dan bersenang-senang. Bukankah Allah telah memberikan rizki berupa tunggangan-tunggangan, berupa binatang dan sebagainya. Bukankah Allah telah menundukkan binatang-binatang ternak itu tunduk kepada kamu, bisa disembelih, kemudian dimasak dagingnya, dimakan sebagai rizki. Ya. Dan bukankah Allah telah memberikan kesempatan kepada kamu untuk memimpin? Tadinya orang biasa, kemudian Allah berikan kekuasaan kepadanya untuk bisa memimpin, menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, memimpin ini, memimpin itu dari siapa emang? Ya, kita tidak akan bisa jadi seorang pemimpin apapun, walaupun hanya sedetik, kalau Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk memimpin. Oleh kayak Pak Harto itu berapa tahun? 30 tahunan. Itu dari mana? Dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan kekuasaan kepada dia, sedetik pun dia tidak akan bisa jadi presiden. Nah itu ya. Nah, jadi kekuasaan itu dari Allah ya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha.
Fayaqulu maka Allah Fayaqulu maka orang yang tadi diajak bicara oleh Allah itu nanti di akhirat mengatakan, bala, benar, engkau telah menikahkan aku, memberikan istri kepadaku, sehingga aku bisa menikah, aku bisa berkeluarga, aku bisa punya anak. Dan benar, engkau telah memuliakan aku sehingga aku menjadi seorang pemimpin, menjadi orang hebat di dunia. Benar, ya, engkau telah memberikan atau menundukkan untukku segala macam binatang dan sebagainya. Benar, engkau telah menjadikan aku seorang pemimpin. Nah, kemudian Allah bertanya, fayaqulu, ya. Kemudian Allah bertanya, la fayaqulu, mana tadi? Adonanta annaka mulaki, apakah kamu mengira bahwa kamu akan bertemu denganku? Maka fayaqulu, si hamba itu menjawab, la, tidak. Jadi mereka itu dulu tidak mengira, tidak menyangka, tidak berkeyakinan, tidak beriman terhadap hari kiamat itu. Mereka yakin bahwa mereka sudah diberikan kemuliaan, diberikan ini, diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak meyakini akan adanya kehidupan di akhirat. Ya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, fal yauma ansaka kama nasitani, maka pada hari ini aku akan melupakanmu sebagaimana kamu telah melupakan aku. Nah, itu nanti di akhirat akan dikatakan seperti itu kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, ya. Karena kamu sudah melupakan apa-apa yang diperintahkan oleh aku, melupakan nikmat, ya, melupakan anugerah yang diberikan oleh Allah di dunia ini, maka aku pun akan melupakan kamu pada hari kiamat ini, melupakanmu untuk memberikan rahmat itu kepadamu. Nah, itu hadis sahih, hadis yang sahih, ya. Kemudian ayat selanjutnya, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka. Nah, ini kata-kata kitabnya, bikitabin, walaqad, dan sungguh, ji'nahum, kami telah datang kepada mereka, kata Allah, ya, kami telah datang kepada mereka. Jadi bukan mereka yang datang kepada Allah, tapi Allah telah datang kepada mereka. Dengan apa? Dengan kitab yang agung. Nah, kitabin ini menggunakan nakirah, artinya kitab ini adalah kitab yang agung, yaitu kitab Al-Quran, ya, yang agung, yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Kami telah datang dengan kitab itu. Jadi kalau nanti mereka itu mengira bahwa belum pernah ada yang memberitahu kami, ya, itu sudah didatangkan. Kami sudah datang kepada mereka dengan kitab Al-Quran ini. Ya. Artinya kalau mereka itu belum didatangkan oleh Allah kepada mereka kitab Al-Quran atau kitab sebelumnya, maka Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka, ya, tidak akan disiksa karena mereka tidak pernah diberikan penjelasan dan sebagainya. Tapi ini sudah diberikan penjelasan, di sini disebutkan
fassalnahu ala ilmin. Ya, fassalnahu ala ilmin. Kitab itu telah kami jelaskan atas dasar pengetahuan yang agung juga, gitu. Atas dasar pengetahuan dari Allah. Artinya bahwa kitab yang diturunkan itu adalah kitab yang agung, yang tidak ada kesalahan, dan telah dijelaskan secara ilmiah, secara jelas, secara apalagi gitu ya, dengan ilmu yang agung, ilmunya Allah sudah sejelas-jelasnya. Dan kitab Al-Quran ini memang sudah begitu jelas, begitu apalagi ya kalau gitu ya, ini ala ilmin, hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Nah, kitab ini akan menjadi hidayah dan rahmat liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau orangnya itu tidak membuka hatinya untuk beriman terhadap kitab Al-Quran, maka mereka tidak akan menerimanya. Al-Quran ini tidak akan menjadi hidayah bagi siapapun yang tidak mau membuka hatinya, yang tidak mau mengimaninya. Maka Al-Quran ini tidak jadi apa-apa, hanya menjadi buku yang biasa aja yang tergeletak di mana-mana gitu ya. Tapi bagi orang yang beriman, yang meyakini tentang Al-Quran ini, mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya, kemudian menggunakannya, maka ini akan menjadi petunjuk atau hidayah bagi dia, dan juga sekaligus rahmat bagi dia untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Ini Al-Quran. Nah, jadi apa yang mereka tunggu sebetulnya ketika di dunianya dulu? Hal yang duruna illa ta'wilah. Mereka itu tidak ada yang mereka tunggu di dunia ini. Ya, orang-orang kafir itu tidak ada yang ditunggu di dunia ini terhadap Al-Quran ini, kecuali apa? Illa ta'wilahu, kecuali mereka itu melihat kenyataannya. Ya, yang ditunggu oleh mereka itu kenyataannya. Kenyataannya apa? Kenyataan yang bersifat material saja. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan rahmat. Mana rahmatnya? Enggak ada. Aku baca Al-Quran enggak dapat rahmat ya. Itu kan? Jadi yang ditunggu-tunggu oleh mereka itu yang seperti itu aja gitu. Yang rasional aja. Kalau yang tidak rasional mereka tidak mau menerimanya. Bahkan yang rasional pun sudah diberikan, tetapi karena mereka itu menutup hatinya, akhirnya mereka tidak dapat juga hidayahnya itu. Ya, rahmatnya itu tidak dapat juga. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi. Nah, maka pada hari kiamat nanti itu, hari akhirat itu, barulah mereka akan mengatakan, karena datang betul ya apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu, baru akan mereka sadari nanti di akhirat ya. Mereka baru akan menyadarinya di akhirat nanti, melihat kenyataan bahwa mereka itu, oh iya, ternyata aku disiksa gitu ya di akhirat ini. Ternyata ada surga, ternyata ada neraka. Karena mereka tidak menggunakan keimanannya dulu ketika di dunia ya. Tidak percaya dengan surga dan neraka, tidak percaya dengan akhirat. Tapi ketika mereka di akhirat nanti baru sadar. Jangan sampai kita seperti itu ya. Baru mereka mengatakan yaqulu
alladzina nasuhu, orang-orang yang dulu melupakannya, melupakan Al-Quran, melupakan Allah, melupakan ajaran-ajaran Islam, melupakan agamanya. Min qabl dulu. Qad ja'at rusulu rabbina bil haq, benar ternyata ya, dulu telah datang para rasul Tuhan kami ya. Qad ja'at rusulu rabbina, telah datang rasul Allah bil haq, dengan sebenarnya, bil haqqi. Mereka mengakui ya ketika di hari kiamat nanti, oh benar kalau gitu ya, para rasul itu benar, Muhammad itu benar ya. Nabi ini benar, Nabi Isa, Nabi Musa dan semuanya benar dengan hak, bil haqqi. Mereka menyesal. Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana, maka mereka meminta, apakah ada pemberi syafaat hari kiamat ini untuk kami. Nah, mereka minta di situ syafaat. Kenapa tidak ketika di dunia dulu membaca sholawat, membaca Al-Quran ya, menghafal Al-Quran dan sebagainya, untuk mendapatkan syafaat di akhirat, beramal soleh. Nah, tapi justru sadarnya itu ketika di akhirat nanti, minta supaya kami ditolong. Ini siapa yang bisa menolong kami ini? Gitu ya. Sekarang aku percaya bahwa dulu para rasul itu benar. Aku percaya. Aku beriman, tapi sudah terlambat ya, di akhirat. Au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Atau ya, kembalikan kami ke dunia, maka kami akan mengamalkan atau beramal soleh, tidak mengamalkan sebagaimana yang aku amalkan dulu. Artinya berbuat keburukan aja, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, kembalikan kami ke dunia. Nah, apakah mereka bisa dikembalikan? Tidak bisa. Kalau sudah berada di akhirat, maka tidak akan ada yang bisa dikembalikan ke dunia lagi. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka sungguh ya, telah merasakan kerugian, telah merugi atau merugikan dirinya sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Apa yang mereka ada-adakan. Dan apa yang mereka itu dulu sembah selain Allah, yang mereka kira bahwa ini yang akan menolong aku, ini membuat aku jadi orang yang kaya di dunia ini ya, dengan cara apa namanya nyegik atau meminta kepada apa itu ke gunung atau pohon-pohonan dan sebagainya. Mungkin pada waktu itu ya terkabulkan oleh Allah melalui setan dan sebagainya, sehingga jadi orang yang kaya. Itu semua nanti di akhirat tuh tidak ada seorang pun yang mempertanggungjawabkan. Tidak ada Tuhan mereka pun yang paling disembah oleh mereka yang nongol ketika di akhirat, tidak ada. Walaupun mereka jerit-jerit ya Lata ya Uza dan sebagainya, dulu kami telah menyembah engkau, aku telah menyembah kamu, mana kamu? Tidak ada ya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Tidak ada yang bisa mereka memberikan syafaat atau pertolongan. Jangankan menolong orang lain, menolong dirinya saja tidak sanggup. Nah itu.
Itulah pembahasan dari surah Al-A'raf ayat ke 51 sampai 53. Kita mengambil manfaat ajaran yang telah dibahas tadi dari ayat ke 51 sampai 53 dari surat Al-A'raf ini. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi, maka. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tafsiran Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 51 sampai 53. Selanjutnya tanya jawab, barangkali dari jamaah ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan dalam tafsiran surat Al-A'raf ayat 51 53. Untuk itu dipersilahkan. Barangkali ada yang tadi disimak, dipahami, direnungkan, mungkin ada terbesit pertanyaan yang perlu disampaikan kepada guru kita, Pak Ustadz. Mungkin ada yang pertanyaan, Pak Jul? Kalau nanya, Dek. Atau saya aja bertanya, Ustadz. Barusan Pak Ustadz memberikan Allah berbicara ya, berbicara dengan ahli neraka. Pertanyaan saya yang pertama di pikiran saya, apakah Allah itu langsung berkomunikasi secara face to face gitu kan ya, atau secara langsung bicara dengan ahli neraka, atau melalui malaikatnya, atau bagaimana? Itu pertanyaan saya satu. Yang kedua, pertanyaan di dalam kolbu saya itu bahwa yang saya amati ya, yang saya analisis di dunia ini, kan barusan Pak Ustadz, Allah telah menakdirkan qada-qadarnya ya. Ya, salah satunya kita ditakdirkan jadi perempuan, laki-laki, istri anak kita jadi perempuan, laki-laki. Dan yang paling penting itu saya kebanyakan di medsos atau di grup gitu ya. Salah satu contoh barusan menyatakan bahwa jadi pemimpin itu udah takdir Allah ya. Termasuk sekarang pemimpin yang kita akan dilantik tanggal 20 itu kan takdir Allah. Ya. Nah, kebanyakan jamaah itu ya, bukan jamaah ya, masyarakat, warga gitu yang saya baik sohib atau saudara seolah-olah tidak menerima ya kepemimpinan kita ya, padahal itu kan udah takdir Allah ya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz kan Pak Soeharto 32 itu kan takdir Allah. Kemudian kemarin pemimpin-pemimpin, presiden-presiden itu kan takdir Allah. Nah, tapi seolah-olah banyak yang statement pernyataan-pernyataan yang seolah-olah kok kenapa dia gitu. Malahan saya pernah wallahu alam ya, setelah pelantikan mau ada demo katanya. Berarti padahal orang-orang Islam itu yang keilmuannya ya mumpuni lah, tapi seolah-olah tidak menerima. Berarti itu tidak menerima takdir Allah Pak Ustadz ya. Menurut saya nih, pribadi saya. Kan berarti qalbun salim ini tidak ada. Ya kan ada sifat ria ya apa? Iri gitu mungkin ya. Kok dia jadi pemimpin gitu, pemimpin kita. Malah ada pernyataan bahwa masa dari 200 juta kok dia yang kepilih. Berarti kan dia seolah-olah Allah takdir Allah Pak Ustadz ya. Menurut saya nih. Kenapa dia masih ngotot gitu, masih berontak? Nah, itu Ustadz yang menjadi pemikiran saya. Berarti termasuk saya lah. Misalkan, ya loh kenapa dia jadi pemimpin? Memang nggak ada lagi. Padahal itu kan bisikan setan kali ya. Berarti kan tidak yakin kepada Allah itu mah. Kan urusan Allah aja itu, maka suka Allah mau jadi presiden si A, si B, si C, walaupun secara syariat ada pemilihan, ada kampanye gitu. Itu pusat mungkin dah dari saya.
Syukran. Yang pertama, Allah berbicara langsung dengan di akhirat nanti. Apakah Allahnya langsung berbicara atau melalui malaikat dan sebagainya? Kalau lihat di sini dalam ayat ini, walaqad ji'nahum. Walaqad ji'nahum. Apa namanya? Allah menyebutkannya, sesungguhnya kami telah datang kepada kami. Kalau kami itu kan berarti bukan hanya langsung ya, tetapi melalui keterlibatan makhluk yang lainnya. Ya. Jadi sebetulnya Allah yang berbicara, tetapi melalui makhluk yang lainnya, dengan keterlibatan malaikat ataupun keterlibatan manusia dan sebagainya. Maka di sini dikatakannya walaqad ji'nahum, kami ya, sungguh kami telah datang kepada mereka. Kami ya, berarti ini yang datangnya itu adalah para rasul atau para dai, para ustadz dan sebagainya, dengan menjelaskan secara jelas-jelasnya kepada mereka sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada para rasul, kepada para ustadz, kepada para kiai dan sebagainya gitu. Nah, ya. Itu ya. Jadi karena di sini kata-katanya menggunakan na, kami ya. Ini para ulama menyebutkan artinya ada kemungkinan dua. Yang pertama, orang yang mengatakan kami itu biasanya ini bahasa yang sangat sangat berakhlak sekali gitu. Ya, kalau kita ini melakukan segala sesuatu itu, bisa kita membuat masjid ini bukan karena saya saja, tapi kami membuat masjid. Ya, walaupun yang mengatakannya itu saya sebagai ketua DKM umpamanya, tetapi jangan mengatakan saya yang buat masjid ini karena saya sebagai ketua DKM, tapi kita katakan kami yang membuat masjid. Kami yang membuat masjid. Nah, itu menunjukkan kepada ungkapan yang etis. Ya, pertama. Yang kedua, menunjukkan kata-kata na itu untuk keterlibatan dengan yang lainnya. Ya, Allah itu memberikan kekuasaan atau kekuatan kepada orang lain untuk datang dengan membawa kitab Al-Quran. Nah itu, maka di sini ji'nahum. Jadi nanti yang akan berbicara dengan orang itu bisa jadi dengan melalui para malaikat. Ya, kalaupun Allah yang langsung, bagi Allah tidak ada yang susah ya. Oleh karena itu saya sendiri tidak tahu nanti itu bicaranya seperti apa ya. Itu di luar nalar manusia gitu ya. Allah alam. Nah itu kita hanya bisa menafsirkan saja, karena di sini ungkapannya Allah mengungkapkannya dengan kata-kata ji'nahum, kami telah datang kepada mereka. Jadi tafsirannya seperti itu. Kemudian yang kedua tentang seolah-olah manusia itu sebagian itu tidak menerima ketentuan Allah. Ya, contohlah kita akan mengadakan pelantikan presiden wakil presiden, ya. Tapi masih banyak yang seolah-olah tidak menerima gitu. Ya, yalah, udah. Ya kita harus menerima bahwa semua kekuasaan itu yang memberikan adalah Allah, yang menentukannya adalah Allah. Tetapi kita harus berusaha memilih yang
yang terbaik, ya, memilih yang terbaik sesuai dengan yang kita ketahui atau kita pelajari, mana yang terbaik gitu. Kalaupun yang dipilih oleh kita itu tidak terpilih, ya, itu bukan tugas kita, karena hasilnya itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada, ya, penentuan Allah itu ada dititipkan oleh Allah sekian persen karena usaha manusia. Kenapa ada usaha manusia? Karena Allah memberikan kepada manusia itu supaya dia mendapatkan pahalanya, ya, pahalanya dari memilih itu, memilih yang terbaik itu, ya. Itu termasuk ke dalam amal yang soleh kalau kita memilih yang terbaik. Ya, tetapi sebaliknya kalau kita memilih yang buruk, ya, berarti kita sudah beramal yang buruk. Adapun jadinya siapa, itu kita tawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Gitu. Jadi manusia itu hanya berusaha saja. Berusaha. Nah, kemudian ada mereka yang tahu bahwa ini curang dan sebagainya. Nah, kita juga harus berusaha supaya kecurangan itu tidak terulang lagi nanti. Maka ada yang ada yang protes dan sebagainya. Itu hanya sebagai usaha untuk supaya nanti tidak terjadi lagi keburukan kalau dibiarkan, kan begitu ya. Ya. Kalau untuk merubah siapa ya, Pak si A itu untuk tidak jadi, manusia tidak bisa, ya, hanya berusaha saja, berusaha supaya nanti itu ingat terhadap apa yang sudah dijanjikannya, gitu ya. Semua presiden yang terpilih atau yang akan dipilih, ya, dalam pemilihan itu semuanya mengungkapkan janji-janji yang akan dilaksanakan nanti. Nah, apa yang sudah dijanjikan oleh yang terpilih itu yang kita tuntut. Dulu kamu sudah berjanji ini, maka ketika kamu nanti dilantik, kamu harus ingat itu janjinya. Nah, itu yang dipinta oleh kita, itu adalah janjinya. Karena janji adalah utang, ya. Janji adalah utang. Itu mungkin yang perlu kita tuntut kepada mereka yang jadi pemimpin yang sudah mengungkapkan janji-janjinya. Kita kawal. Apa janji mereka itu? Apa janji dia ketika dia sebelum dipilih dulu. Ya, jadi ketidakpuasan dan sebagainya itu manusiawi, ya, ketidakpuasan itu manusiawi, tapi jangan larut dengan ketidakpuasan itu sehingga merusak gitu, itu jangan. Kalau berusaha untuk supaya lebih baik, itu harus kita lakukan, ya. Tapi kalau berusaha merusak, nah itu jangan, gitu ya. Artinya mungkin Pak Undang apa yang diinginkan? Ya, yang kadang saya secara pribadi saya juga nggak terima gitu kan saja. Manusiawi, ya. Iya, berarti dengan penjelasan Pak Ustadz, kita harus berqolbun salim, ya, menerima aja. Karena dengan niat kita lillahi ta'ala, setelah memilih pilihan kita nggak kepilih, berarti itu pilihan yang kepilih tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti ya kita jangan banyak komen berarti bos aja. Ya beda aja lah, mau komen juga percuma. Apalagi menghujat aja. Di grup tuh banyak yang menghujat Pak Ustadz. Saya bingung ya, ini kan orang-orang Islam nih, tapi banyak menghujat gitu dengan kepemimpinan ini, padahal itu kan takdir Allah, ya.
Itu mau urusannya curang, mau pengemulungan suara atau bagaimana, tetap aja ya. Itu kan Allah menakdirkan. Nah, berarti sikap saya tuh ya harus ya udah mendingan menuntut aja. Itu menuntut janji. Nah, terus gini Pak Ustadz, sekarang kita kan mau pemilihan gubernur nih. Ya. Pemilihan gubernur Banten. Ya. Nah, kan tadi Pak Ustadz harus istikharah, memilih yang baik. Nah, sepengetahuan saya nih pemimpin yang dua ini, yang pertama pemimpin perempuan, sedangkan kata kiai saya nggak boleh memimpin perempuan, tuh haram katanya. Dulu saya memimpin perempuan nyoblos juga karena saya ini. Nah, yang kedua saya lihat yang calonnya ini ya korupsi gitu kan, yang bekas bupati tapi track recordnya kurang bagus. Yang bingung saya, apakah dengan tidak memilih juga salah ya? Bagaimana? Karena dua calon gubernur ini, yang satu perempuan, yang satu korupsi, yang satu pemimpin track recordnya kurang bagus gitu. Malah di Aster sudah dipasang baliho. Ini ada baliho yang salah satu calon gitu. Iya. Ada. Maksudnya? Spanduk. Balihonya itu kenapa? Ya, baliho itu kan salah satu pemimpin. Nah, sedangkan pemimpin itu menurut track recordnya ya kurang mumpuni, karena pernah korupsi gitu kan ya. Mungkin udah tobat kan sekarang ya. Nah, mungkin kita apakah kalau istikharah itu tidak ketemu untuk memilih, kan kita harus memilih pemimpin juga ya. Iya. Memimpin, tapi kita secara istikharah kan kata bisa istikharah dengan sholat, zikir, mimpi, atau dengan secara hati nurani. Oh, ini nggak cocok dua-duanya. Atau gimana Ustaz? Nggak cocok dua-duanya. Pertama tentang kepemimpinan perempuan di Indonesia itu undang-undangnya memang ada gitu. Jadi boleh. Karena undang-undangnya membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin. Sementara secara syariat ya, secara syariat Islam ada ulama yang mengatakan bahwa pemimpin perempuan itu tidak boleh kita pilih kan, calon pemimpin perempuan itu tidak boleh kita pilih. Ya gitu kan? Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama ya. Tapi ada juga ya ulama yang membolehkan untuk memilih seorang perempuan gitu. Ada gitu. Nah, karena di Indonesia ini sudah ada undang-undangnya yang membolehkan perempuan itu jadi seorang pemimpin, maka muncullah para calon pemimpin perempuan. Nah, menurut kita mana yang terbaik aja gitu? Mana aja kita yang terbaik menurut kita setelah kita menelitinya tentunya. Meneliti. Jangan sampai kita memilih itu karena kita dikasih duit. Ya. Sehingga kita memilih dia. Tapi setelah kita menelitinya dengan secara seksama, mana pemimpin yang permasalahannya di kita ini sering untuk memilih pemimpin itu bingung ketika masuk ke dalam bilik pemilihan. Mana ya? Pilih yang mana ya? Ini artinya apa? Artinya kita tidak pernah memikirkan atau tidak pernah meneliti ini pemimpin yang cocok itu yang mana gitu, yang pas, yang paling baik, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kedua-duanya muslim kan? Muslim. Kedua-duanya muslim. Nah, kita sudah udah keluar dari pakem dalam Al-Quran yang tidak boleh memimpin seorang yang kafir di dalam Al-Quran gitu kan. Selagi masih ada orang mukmin. Ya. Tapi kalau kedua-duanya mukmin,
maka kita teliti mana yang paling baik. Itu aja. Monggo silahkan memilih yang mana yang menurut kita setelah kita menelitinya lebih baik. Dan jangan lupa kita untuk beristikharah dan kita yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk memilih yang terbaik. Adapun jadi atau tidaknya itu bukan tugas kita ya. Allah lah yang menentukannya. Tugas kita hanya terus kita meneliti, kemudian kita memilih, meneliti, berdoa dengan istikharahnya itu, dan kita memilihnya yang terbaik, yaitu. Artinya kita harus terus mempelajari pemimpin kita yang akan jadi pemimpin kita itu segimana gitu. Ya, kebaikannya dan sebagainya. Tapi jangan juga sampai kita terbawa emosi oleh media gitu. Media mengatakan wah ini begini, ini tuh korupsi dan sebagainya. Mungkin kita juga harus meneliti dengan secara seksama ya. Jangan sampai terbawa oleh media, karena media itu ada yang positif juga ada yang negatifnya. Tapi tidak semuanya menganggap media itu negatif ya, ada juga positifnya gitu. Maka kita harus bisa memilah. Disinilah jihad kita. Disinilah jiwa jihad kita untuk memilih yang terbaik. Itu saja ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan Pak Undang yang tentang gimana konsep nanti Allah bicara dengan penduduk yang di neraka itu. Ada satu hadis yang menyebutkan bahasanya ketika kita nanti sudah di akhirat, ada di surga itu, kita akan bisa melihat wajah Allah kan gitu. Kenikmatan yang paling besar itu sebagai penduduk surga adalah bisa memandang wajah Allah gitu. Nah, mungkin ini saya butuh penjelasan dari Pak Ustadz itu terkait hal itu. Perbandingannya dengan kami berbicara kepada penduduk neraka kan gitu ya. Itu menggunakan kata kami gitu. Tapi kalau dengan pernyataan yang bahasanya penduduk surga itu akan bisa memandang wajah Allah kan gitu ya. Ada hal seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan tadi ada konsep tentang bahasanya saya dengar tentang setan yang bisa memberikan segala sesuatu tadi, misalnya rezeki atau apa, melalui Allah memberikan rezeki melalui setan kan gitu. Tentang apa? Yang tentang konsep rezeki tadi kan sempat saya terdengar bahasanya Allah tuh bisa membagi rezeki lewat setan, dan tadi kan ada gitu kan. Nah itu contohnya aja ketika orang meminta kepada patung-patung, pada setan di gunung-gunung kan gitu tadi gitu kan. Pesugihan, kan mereka mintanya nggak kepada Allah kan, kepada setan, kepada dedemit yang di situ itu melalui itu semua kan apa ya kalau menurut hemat saya ya mungkin itu intinya sih ujian ya, bagaimana Allah tuh memberikan ujian kepada manusia, memberikan pilihan-pilihan dalam mengambil langkah-langkah kehidupan kan itu. Diberikan pilihan-pilihan. Ini kamu pengen dikasih konsep rezeki, kamu bisa mengambil rezeki dengan cara yang ma'ruf, yang halal, yang thayyib, atau kamu bisa mengambil rezeki dengan cara yang haram kan itu. Maksud korupsi, meminta kepada setan-setan, meminta kepada
dukun kan itu kan. Ya. Itu kan mungkin ya pilihan-pilihan ya Allah berikan kepada manusia untuk ujian kan itu kan. Dikasihnya rambu-rambu, kalau ke kiri jalan terus, kalau ke depan itu ada perempatan ada lampu merah ya harus berhenti, nggak boleh nunggu hijau dulu baru boleh ngambil jalan kan, mungkin seperti itu. Nah, monggo Ustaz mungkin tanggapannya bagaimana tentang konsep ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk skup dunia ya. Kalau skup dunia, Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya gitu. Inna rahmati wasi'at atau tasmalu kulla syai'in. Sampai yang minta kepada setan pun Allah izinkan untuk diberi, ya, untuk diberikan. Tapi itu hanya dunia saja. Akhirat Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Kepada mereka Allah sudah melupakannya. Di sini kan disebutkan Al-yauma nansakum. Hari ini kami melupakan kamu. Artinya hari ini di hari kiamat itu Allah tidak akan memberikan yang mereka inginkan sebagaimana di dunia itu. Kalau mereka itu orang yang kafir. Nah, sebaliknya bagi orang yang di dalam surga, apapun yang mereka inginkan Allah berikan. Melebihi dari ketika di dunia. Mungkin ketika di dunia yang diminta oleh orang mukmin itu ditahan oleh Allah. Ya, tidak diberikan, menjadi orang miskin, menjadi orang yang lemah dan sebagainya, itu di dunia ya. Nah, tetapi di akhirat sebaliknya, apa yang mereka orang mukmin inginkan di dalam surga itu Allah berikan, tetapi orang yang kafir, apapun yang mereka minta tidak Allah kabulkan. Keinginan mereka tidak Allah kabulkan. Nah, karena Allah sudah melupakannya itu. Ya. Kemudian tadi apa lagi ya yang belum kurang jelasnya? Ya, tentang nanti keadaan di surga, penduduk surga itu nanti akan diberikan nikmatan bahwasanya ya? Bisa memandang wajah Allah gitu. Memandang wajah. Nah, itu tadi kan dengan istilahnya saya mengkantar dengan kondisi penduduk neraka gitu. Bahasanya kalau penduduk neraka bahasanya kami berbicara kepada penduduk neraka nih gitu. Ya. Allah kan tidak berbicara langsung tapi melibatkan istilahnya makhluk yang lain gitu. Nah, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahasanya penduduk surga itu nanti akan diberi kenikmatan bisa memandang wajah Allah. Wajah Allah. Iya kan gitu. Lihat wajah Allah. Secara fisik gitu mungkin ya. Nggak tahu kan kita. Ini tahu permasalahan. Iya, penduduk ahli surga akan melihat wajah Allah tentunya dengan penglihatan yang berbeda dengan penglihatan di dunia, ya gitu ya. Kalau di dunia itu mata penglihatan kita tidak akan bisa melihat wajah Allah yang sesungguhnya. Karena mata manusia itu mata yang bersifat material. Ya, mata yang bersifat material, kasar. Sedangkan Allah maha halus, gaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu hanya Allah sebetulnya mah. Walaupun kita suka menyebutkan ada makhluk yang gaib gitu ya, jin, malaikat dan sebagainya, sebetulnya yang gaib, yang benar-benar gaib itu hanya Allah. Termasuk gaib wajahnya, gaib kebesarannya, gaib keagungannya. Kita tidak bisa nyampe ya, tidak bisa nyampe. Pikiran kita itu tidak akan nyampe kepada itu, ya, di luar kemampuan manusia untuk
nalar terhadap itu. Termasuk kita akan melihat Allah ya dengan tentunya penglihatan akhirat nanti, penglihatan surga gitu, penglihatan surga. Matanya mata di surga nanti. Wallahu alam, kita tidak tahu mata kita nanti di dalam surga itu seperti apa ya. Ya. Kata Rasulullah, orang yang sudah mati itu penglihatannya tidak seperti penglihatan orang yang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup itu masih terbatas penglihatannya kan, penglihatannya hanya ke depan doang. Bisa nggak ada orang melihat ke belakang? Nggak ada. Tapi kalau udah mati itu bisa melihat ke depan, kanan, ke kiri, ke belakang gitu. Itu mata apa? Ya wallahu alam, kita tidak tahu ya. Begitu juga dengan di dalam surga nanti bisa melihat Allah. Sampai kita bisa melihat wajah Allah. Allah akan memberikan mata kepada kita di surga itu, mata yang bisa melihat wajah Allah. Jangan dibayangkan ya, Allah itu seperti apa, jangan. Jangan dibayangkan. Karena tidak akan terbayang ya, tidak akan terbayang. Ya, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyamainya. Bahkan menyamai bayangan kita pun tidak seperti itu Allah. Kalau ada orang mengatakan, oh saya melihat Allah dalam bentuk apa? Cahaya, berarti dia salah. Ya. Oh, kalau ada orang yang melihat Allah di dunia ini, berarti dia orang yang salah melihat. Kayak gitu ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat dengan mata kepala ini Allah secara langsung. Bahkan Nabi pun tidak bisa melihatnya. Seperti Nabi Musa kan yang ingin melihat tidak bisa melihatnya. Ya, itu ya. Nabi tidak bisa melihat. Ya. Tapi Rasulullah menerima perintah sholat di Mi'raj itu, berarti melihat Allah dan ngobrol gini kali ya. Jadi kan banyak arah kan kita digiring untuk meyakini hal gaib ya, meyakini adanya Allah gitu kan ya. Mi'rajnya Rasulullah. Jadi kan Rasulullah di Mi'raj kan jasadnya ruhnya. Berarti kita ngobrol gini kali ya. Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Kalau itu ada ini Pak, yang ada hadis yang nyebutin bahwasanya ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasul ketika sudah selesai Mi'raj itu, Aisyah bertanya, wahai Rasul, apakah engkau melihat Tuhanmu gitu, melihat Allah gitu ketika engkau Mi'raj? Rasul, bagaimana hendak aku melihat Allah? Allah itu cahaya di atas cahaya itu. Jadi aku pun tidak melihatnya secara langsung gitu. Rasul pun tidak melihatnya, gitu, terbatas, tidak bisa terlihat. Gitu. Dan mungkin yang masih dibatasin gitu. Istilahnya seperti itu. Ketika Nabi Musa pengen melihat pun Allah mau mengabulkan tapi tidak mampu, tidak bisa. Rasulullah ketika Mi'raj tidak bisa melihat secara langsung, Pak Undang. Itu ada hadisnya ketika itu Aisyah bertanya. Gitu. Gitu. Seperti itu Pak Undang. Jadi belum waktunya. Belum waktu. Jadi kita ini sering terbatasi dengan alam kita ya. Alam kita itu kalau yang namanya melihat ya pakai mata kan. Ketika Allah katakan bahwa Muhammad itu bisa melihat aku, umpamanya, itu kan berarti dalam bahasa Allah, dalam alam Allah gitu ya, bukan alam Allah, dalam sekup ketuhanan gitu ya, dalam sekup ketuhanan yang tidak bisa dipikirkan dengan melalui alam yang terbatas ini gitu. Alam yang terbatas kita itu kan alam jasmani ya. Alam jasmani. Tetapi kalau itu tidak dijelaskan dengan ungkapan simbolik keduniaan, maka manusia tidak akan paham.
Ya, tidak akan paham. Kalau Allah tidak menyebutkan bahwa manusia nanti akan bisa melihat wajahku di akhirat itu, maka manusia tidak akan paham. Kita tidak akan paham. Ya, untuk apa kita ke akhirat ya? Untuk apa kita nanti di surga kalau kita tidak bisa melihat Tuhan gitu namanya. Tidak bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan wajah Allah itu adalah kebesaran-kebesaran Allah yang luar biasa nanti di dalam surga gitu. Paman kana yarjullaha liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang menghendaki untuk bertemu dengan Allah, liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, maka beramal solehlah gitu ya. Jadi itu ya. Jadi ketemu di sini bukan bertemu seperti manusia dengan manusia di dunia ini gitu. Itu kan sudah cukup di akhirat nanti. Jadi beda ya. Beda sistemnya juga. Sistem di akhirat nanti beda dengan sistem di dunia ini. Gitu ya. Maka peralatannya pun beda dengan peralatan di dunia dan peralatan di akhirat nanti. Ya. Itu ya mungkin. Berarti kita anugerah berarti ya, dapat anugerah dari Allah berarti ya. Dapat anugerah dari Allah. Punya keimanan untuk meyakini Allah itu ada. Itu kita ketemu Allah dengan tempat. Ya. Udah siang ya? Ya, cukup kan? Ya. Mana? Mungkin mau menambahkan? Ya, maksudnya kan kita meyakini aja bahwa itu kan ranahnya ranah iman. Iya, ranah iman. Jadi memang Allah menjanjikan penduduk surga itu akan melihat wajah Allah. Itu ada tafsir yang mengatakan bahwa benar-benar melihat Allah. Tapi untuk ke sana kita juga dijadikan surganya sebelumnya kan. Nah, surga itu sendiri adalah wala udunur ro'at wala pokoknya surga itu walaupun kita udah jadikan bahwa surga itu begini, tapi kita nggak bisa ngebayangin yang terbentuk dalam hati juga seperti apa surga itu nggak nyampe kan. Ya. Jadi ya apalagi lihat wajah Allah. Nah, jadi yakini aja dengan keimanan kita. Ya. Betul. Jadi tadi itu ranahnya adalah ranah iman, bukan ranah akal. Maka walaupun kita mengakal-akalin dengan pikiran kita itu tidak akan nyampe ya. Tapi kalau dengan iman, yakin, maka itu akan terjadi sesuai dengan dengan keyakinan kita bahwa Allah itu maha kuasa segalanya. Itu aja. Ya. Jadi dengan keimanan, insya Allah kita nyampe ke sana ya. Itu aja mungkin ya. Cukup. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah yang barusan kita pelajari tafsiran Al-Quran surat Al-A'raf ayat 51 sampai 53. Syukran Pak Ustadz. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Usikum taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.